kayaknya bisnis itu kalaupun lancar gitu ya, nggak mungkin 100% lancar gitu. Pasti ada aja hambatannya atau apa gitu. Salah satunya itu adalah komplainan dari customer, Jis. Ya. Meskipun dari 100% konsumen puas, tapi ada aja kan konsumen yang wah saya kurang suka nih ada komplainan dan sebagainya gitu. Nah cara menghadapinya kalau ada komplainan nih, itu gimana, Jis? Ya kalau ada komplainan ya kita harus berbenah diri. Oke. Karena bener yang tadi dibilang tuh, gak mungkin ada yang 100% tanpa komplain gitu bisnis. Pasti ada yang komplain. Iya. Nah cuman biasanya gini, yang jadi kebingungan itu kan misalkan tadi dari 100 orang yang komplain tuh cuma 1 atau 2. Kan sisanya tuh lancar-lancar aja tuh. Jadi gak terbiasa dengan adanya komplainan gitu. Nah cara menghadapi komplainan yang cuma 1 atau 2 orang ini gimana nih? Takutnya geger gitu, takutnya gagap gitu. Cara menghadapi ya, kalau cara menghadapi sih memang kita terima aja. Terima aja? Terima aja. Okay. Pertama terima aja. Dia komplainnya apa? Terima. Kalau bisa kita kasih imbalan, misalkan ya udah Mas sebagai ganti rugi kita kasih apa misalkan. Oke. Gitu ya. Atau Mas mohon maaf sebagai ganti kekecewaannya kita kasih apa misalkan. Atau misalkan ya udah Mas cancel aja nggak usah bayar misalkan. Gratis semua yang udah diorder misalkan. Itu cara meresponnya. Iya berarti di awal-awal jangan langsung melakukan pembelaan diri ya, tapi terima dulu gitu ya. Terima aja. Oke. Nah terus banyak juga yang berpendapat seperti yang tadi, yang komplainnya kan cuma 1, 2 katanya gitu. Nah ini yang harus kita bedah nih. Kalau menurut saya, kalau ada 1 orang komplain, berarti ada sekitar 30 orang yang tidak suka. Dari 1 orang komplain, kok jadi 30 gimana tuh? Karena dari 30 orang biasanya cuma 1 yang berani speak up. Oh, kita coba apa namanya ya, bikin satu, ya mungkin kebiasaan orang Indonesia itu nggak enakan. Nah, karena ada sistem tidak enakan, akhirnya orang ya udahlah nerima aja, meskipun kesal gitu ya. Nggak mau ngomong. Tapi ketika ada orang yang tipikalnya itu berani ngomong, berarti ada indikasi sebetulnya orang lain juga sebenarnya nggak suka, cuman nggak ngomong aja gitu. Iya bener. Oke. Bener. Nah karena kita sekolah ya, sekolah negeri ini ya. Sekelas kan di 30 orang tuh rata-rata. Itu yang berani kayak gitu tuh paling 1 atau 2 orang dalam satu kelas. Sehingga ya udah 1 orang yang berani komplain, kita rata-ratain aja 30 orang berarti ada yang gak suka nih. Masuk akal sih. Ya kan? Sih. Soalnya biasanya ada guru yang kita gak suka nih. Ada 1 murid yang cengos, emang berani ngomong lah. 1 kelas pasti ke dia ngomong gitu. Protes ya, gitu. jadi perwakilan akhirnya jadi perwakilan. Kan, bener. Iya, ngomong dong gini misalkan. Nah dalam bisnis juga sama. Jadi bisa jadi orang tuh yang sisanya ini yang tidak suka ini tapi tidak ngomong, mereka ya udah ngedumel dalam hati atau pulangnya mungkin kesel, kecewa ya gitu. Terus mungkin berakhir di blacklist, nggak mau datang lagi ke tempat kita, nggak mau beli lagi gitu ya, karena kecewa gitu. Iya sih. Oh, hal yang masuk akal, jadi tidak balik lagi untuk beli ya? Tidak balik lagi untuk beli karena biasanya sih ya justru orang yang tidak speak up biasanya lebih memilih cara yang udahlah langsung tindakan gitu ya. Ya kita nggak mau nyari ribut, udah di blacklist aja, kita nggak mau kesana lagi gitu. Iya benar. Ya udahlah rugi kali ini, ya udah jadi pembelajaran aja, nggak usah ke situ lagi gitu ya. Bener. Oke. Nah, tapi kan di antara sebanyak itu ada yang 1 yang speak up, yang berani ngomong. Nah itu harus dipertimbangkan baik-baik gitu. Walaupun cuma 1 orang yang komplain gitu. Iya. Menggunakan teori kelas ya, kayak gitulah. Teori sekolah lah. Iya, teori kelas sekolah gitu lah ya. Iya. Jadi satu murid mewakili 30 orang lainnya. Bener. Iya, kayak gitu lah ya. Iya. Bisa disebut kayak gitulah teorinya mungkin.
Oke. Oh, jadi kalau ada komplainan ke bisnis kita menduga kemungkinan ada 30 orang lain yang sebetulnya pengen komplain tapi enggak kayak gitu ya. Iya, benar. Oke. Menarik juga nih. Nah jadinya ini gimana Jis? Kalau misalkan ternyata ini produk saya ini bisa diduga mengecewakan 30 orang lainnya misalnya gitu. Ya. Ini gimana cara mengevaluasinya atau tindakan selanjutnya itu gimana? Nah, kayak tadi kan pertama kita dengerin dulu orang yang komplain ini komplainnya apa nih. Komplainnya apa? Kita catat nih baik-baik. Dia komplainnya tuh apa? Apakah di pelayanannya, apakah di produknya kurang enak, kurang berkualitas, atau apa gitu. Kita catat di situ. Habis itu ya sebagai timbal balik ke orang ini mah kita kasih kayak tadi reward atau misalkan ganti rugi atau apalah ya, atau bentuk tanggung jawab kita lah. Supaya dia gak kecewa-kecewa banget gitu. Penyelesaian masalah lah biar udah aja gitu. Nah habis itu si komplainannya dia yang udah kita catat, nah kita masukinlah ke dalam perbaikan kita nih. Misalkan menurut dia misalkan kita jualan jualan makanan. Terus wah ini misalkan ayamnya kurang mateng misalkan. Nah kita inspeksi lah ke dapur, wah bener nggak nih masaknya kurang mateng gitu. Apa yang bisa kita ubah untuk memastikan semua ayam itu jadi mateng gitu. Entah misalkan jam masaknya, atau pakai timer ditambahin, dimodifikasi kompornya atau gimana gitu. Ya itu perbaikan dari orang itu apa gitu, komplainnya apa gitu. Iya. Kadang juga ada yang komplain tuh kita nggak catat ya. Nggak catat. Komplainannya apa gitu. Akhirnya lupa tadi komplain apa ya. Ya udah biarin aja. Jadinya kayak gitu kadang kayak gitu ya. Sebaiknya ya komplainan itu kita catat dan nanti kita rumuskan perbaikannya apa gitu ya. Bener. Jadi ketika ada orang yang komplain, kita jangan sibuk mencari pembelaan dalam pikiran kita tuh. Jadi Mas yuk kita bicara baik-baik dulu. Mas apa nih? Kecewanya karena apa nih? Coba jelasin gitu. Jadi jangan langsung pembelaan, wah apa Mas kenapa marah-marah di sini misalkan. Langsung gitu kan. Iya. Langsung satpam ayo usir dia langsung gitu. Bener. Nah itu ya teman-teman yang menarik juga sih. Kalau ada komplainan apa yang harus kita lakukan ya? Itu ya sebaiknya ya didengarkan dulu tadi kayak gitu ya. Bener. Didengarkan, kalau misalkan terpaksa kita harus ngasih kompensasi atau apa ya udah mau gimana lagi karena ternyata kesalahannya memang ada di kita misalnya kayak gitu ya. Itu mau nggak mau misalkan supaya customer juga happy kayak gitu ya. Iya. Nah itu ya teman-temannya terkait dengan diskusi kita soal komplainan. Nah gimana sih, ada nggak teknik-teknik supaya orang tuh nggak komplain ke bisnis kita, Jis? Nah ketika kita bisnis nih, untuk mencegah komplainan kita itu harus tahu celah-celahnya dulu nih di bisnis kita. Yang bakal dikomplain itu bagian apa? Ya, yang bagian paling rawan dikomplain lah. Misalkan bisnis masakan, ada kemungkinan gak matang nggak gitu. Atau misalkan restoran yang paling sering, ini kan pengetahuan umum nih, telat misalkan. Ya telat, kebersihan, rasa kayak gitu ya. Telat datangnya, terus kebersihannya, itu kan udah gampang diprediksi lah, gampang diprediksi. Ya udah kita fokusin di situ tuh. Nah, termasuk di brandingannya. Brandingannya juga harus bagus. Jangan sampai produknya udah bagus, layanannya udah bagus, tapi brandingannya gak sesuai gitu. Tetap harus di branding juga biar orang-orang ngerti, ternyata ini mah bagus nih bisnis ini gitu. Nah selain itu untuk menambahkan kepercayaan konsumen, kita bisa melengkapi legalitas kita yang rapi ya, termasuk daftar merah. Iya biar tambah makin yakin ya. Ya biar konsumen makin yakin sama bisnis kita, wah nih produknya udah bagus, pelayanannya bagus, udah gak ada celah untuk didebat lah. Desainnya juga bagus gitu. Terus mereknya juga terdaftar, wah udah mantep lah itu mah gitu. Kalau udah mantep gitu mah ya tinggal nunggu sukses aja gitu. Nah kalau misalkan teman-teman nih Jis pengen konsultasi ke Kebun Desain soal merek, soal desain logo, itu gimana caranya Jis?
Boleh. Yang mau konsultasi bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar ya. Karena Kebun Desain ini kita membuka jasa desain logo, desain kemasan, desain packaging gitu ya. Untuk bisnis dan juga menerima jasa pembuatan bantuan untuk daftar merek gitu. Iya benar. Nah itu ya teman-teman ya, gampang banget, langsung hubungi nomor WA yang tadi aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.